Imam Abu Hanifah. Perhatikan. Ini sangat penting diperhatikan agar kita dapat mengetahui apakah mazhab yang keempat ini juga ikut membenci ilmu tasawuf atau mereka malah bertasawuf, ya. Jadi sebaiknya diperhatikan, ya. Jadi kita lanjut. Sebagai fuqaha ulun, yakni Abu Hanifah, beliau ternyata tetap memadukan antara syariat dan tasawuf. Itu sebabnya beliau terkenal zuhud. Beliau terkenal zuhud, wara, dan ahli zikir yang begitu dalam. Beliau sangat dekat dengan Allah. Beliau sangat dekat dengan Allah berkah tasawuf yang diamalkannya. Beliau adalah murid dari Imam Ja'far Asy-Syadiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jika tidak karena 2 tahun, maka saya telah celaka. Karena 2 tahun ini saya bersama Imam Ja'far Asy-Syadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar. Silakan dibaca. Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Durrat Mansur. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah fakta, ya, fakta. Perhatikan. Mazhab yang kedua yakni Imam Malik bin Anas. Ternyata beliau ini juga merupakan murid dari Imam Ja'far Asy-Syadiq. Perkataan Imam Malik tentang tasawuf yang sangat masyhur hingga saat ini ialah siapa yang bersyariat tanpa bertasawuf maka ia benar-benar telah fasik atau menjadi fasik. Dan siapa yang bertasawuf tanpa bersyariat maka ia benar-benar zindik. Zindik ini ya maksudnya ialah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman secara makna, tapi secara arti kata zindik ini ialah kotoran, ya, kotoran. Ya, perhatikan. Beliau berkata, siapa yang menginterogasikan fikih dan tasawuf maka ia benar-benar telah menapaki hakikat kebenaran. Silakan dibaca Ali Al-Adawiyah dalam kitab Ulama Fikih halaman 195 yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan. Dan dibaca juga di kitab Al-Futuha Al-Ilahiyah halaman 64. Agar kita dapat membuktikan bahwa ternyata Imam Malik juga bertasawuf. Kemudian Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Beliau berkata, aku diberi rasa cinta melebihi dunia kalian semua, meninggalkan hal-hal yang memaksa, bergaul dengan sesama penuh dengan kelembutan, dan mengikuti tarikat ahli tasawuf dengan menerima 3 ilmu. Mereka mengajariku bagaimana berbicara, mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kelembutan hati, dan mereka membimbingku ke jalan tasawuf. Silakan dibaca riwayat dari kitab Kasyif Al-Kafah dan Musid Al-Albas Imam Ajluni halaman 341. Silakan dibaca sendiri agar kita dapat membuktikan bahwa ternyata Imam Syafi'i juga cinta dengan tasawuf, ya. Kemudian Imam Ahmad, mazhab yang keempat, ya. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum mengenal tasawuf, beliau pernah menegaskan kepada putranya, yakni Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berpesan, wahai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadis
Kamu harus berhati-hati bersama dengan orang-orang yang menamakan dirinya kaum sufi, karena terkadang di antara mereka sangatlah bodoh dengan agama. Itu perkataan Imam Ahmad sebelum kenal dengan tasawuf. Saking bencinya Imam Ahmad kepada sufi sehingga dia melarang anaknya untuk mendekati kaum sufi, karena pandangannya kaum sufi itu terkadang sangat bodoh dalam agama sebelum kenal dengan tasawuf. Perhatikan. Akan tetapi ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah Al-Baghdadi dan mengenal perilaku kaum sufi, tiba-tiba ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, hendaklah engkau bermajelis dengan para sufi, karena mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka melalui ilmu yang banyak." Perhatikan, ya. Mereka senantiasa mengingat akan Allah di dalam hati mereka, ya. Itu kata Imam Ahmad. Dan mereka memiliki rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur. Beliau berkata, mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang lebih baik daripada mereka. Seperti itu kata Imam Ahmad. Beliau juga berkata, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum sufi. Ya.